Pembahasan buku paket matematika kelas 10 SMA atau SMK tahun edisi revisi 2017. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk di bab 1, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Sekarang kita masuk ke uji kompetensi 1.1 soal nomor 2. Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan pernyataan bernilai benar? Berikan alasanmu. Baik, jadi di sini untuk soal nomor 2 ada A sampai dengan G. Jadi di sini kita kerjakan untuk A sampai dengan D terlebih dahulu, untuk E sampai dengan G di sini akan kita hapus. Jadi di sini untuk yang A nilai mutlak K sama dengan K untuk setiap K bilangan asli. Baik, jadi di sini untuk bilangan asli ini adalah bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan untuk nilai mutlak sendiri, semisal di sini nilai mutlak X sama dengan di sini adalah X jika X lebih besar dari sama dengan 0, artinya di sini adalah positif. Dan nilai mutlak X di sini adalah negatif X jika X kurang dari 0. Karena di sini untuk 1, 2, 3, 4 dan seterusnya di sini adalah bilangan asli, bilangan yang lebih besar dari 0, maka di sini jawabannya adalah nilai mutlak K sama dengan adalah K atau sama dengan bilangan itu sendiri. Sehingga di sini untuk kesimpulannya untuk yang A di sini adalah benar. Sehingga di sini jawabannya adalah benar. Kemudian untuk yang B nilai mutlak X sama dengan X untuk setiap X bilangan bulat. Baik, jadi di sini untuk bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri dari negatif, 0, kemudian positif. Kemudian di sini apabila kita melihat dari definisi nilai mutlak, jadi di sini untuk nilai mutlak X di sini sama dengan X jika X lebih besar dari sama dengan 0, di sini ternyata memenuhi dan di sini benar. Namun di sini nilai mutlak X di sini juga bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Jadi di sini untuk yang jika X kurang dari 0 di sini ternyata juga memenuhi. Karena di sini bilangan bulat juga kurang dari 0. Maka nilai mutlaknya juga negatif X. Jadi di sini untuk nilai mutlaknya bukan hanya X, namun di sini juga bisa X, bisa negatif X. Sehingga di sini jawabannya untuk yang B adalah salah. Kemudian yang berikutnya untuk soal yang C, jika nilai mutlak X sama dengan negatif 2, maka X sama dengan negatif 2. Baik, jadi di sini untuk soal yang C, teman-teman bisa membuka lagi untuk bukunya di halaman 18, yaitu tentang sifat 1.1. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk poin yang 2. Jika nilai mutlak AX positif B sama dengan C kurang dari 0. Jadi di sini negatif 2, ini kurang dari 0. Di sini C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan nilai mutlak AX positif B sama dengan C. Sehingga di sini dari sifat 1.1 untuk poin 2, karena tidak ada bilangan X yang memenuhi, karena di sini tidak ada yang memenuhi, maka di sini untuk C salah. Karena di sini jawabannya untuk yang C di sini ada yang memenuhi, di sini negatif 2, maka di sini jawabannya salah. Kemudian untuk yang D, jika 2T negatif 2 lebih besar dari 0, maka nilai mutlak 2T negatif 2 sama dengan 2T negatif 2. Baik, jadi di sini kita kembali lagi ke definisi nilai mutlak. Jadi di sini jika 2T dikurangi 2 lebih besar dari 0. Jadi di sini untuk lebih besar dari 0, di sini untuk yang atas X lebih besar dari 0. Jadi di sini lebih besar dari sama dengan itu bisa lebih besar dan bisa sama dengan. Jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Jadi di sini bisa diperhatikan di sini X tetap X. Maka di sini untuk jawabannya karena 2T negatif 2 lebih besar dari 0, maka nilai mutlaknya adalah itu sendiri. Sehingga di sini untuk yang D jawabannya benar. Kita kembali ke soal yang utuh. Sekarang akan kita jawab untuk soal E, F, dan G. Jika nilai mutlak X positif A sama dengan B dengan A, B, dan X bilangan real.
maka nilai X yang memenuhi hanya X sama dengan B negatif A. Baik, jadi di sini untuk yang E, jadi di sini bisa diperhatikan lagi untuk definisinya. Maka di sini untuk X positif A, di sini untuk yang berada di dalam nilai mutlak, di sini yang pertama bisa X positif A itu sendiri. Artinya di sini tidak berubah. Sehingga di sini X positif A sama dengan B, maka di sini apabila A kita pindah ke ruas kanan, di sini adalah X sama dengan B negatif A. Namun di sini juga bisa bernilai negatif, sehingga di sini harus kita kalikan dengan negatif untuk yang berada di dalam nilai mutlak. Sehingga di sini X positif A kita kalikan negatif, maka di sini menjadi negatif X negatif A sama dengan B. Maka di sini untuk negatif X kita pindah ke ruas kanan, sehingga di sini menjadi X, untuk B dipindah ke ruas kiri, sehingga di sini menjadi B, maka di sini X sama dengan negatif B negatif A. Maka di sini untuk jawabannya karena ada dua nilai yang memenuhi, sedangkan di sini untuk yang E, di sini hanya ada satu, X sama dengan B negatif A. Untuk yang kedua di sini tidak ditulis. Maka di sini jawabannya adalah salah. Karena di sini bukan hanya satu, namun di sini jawabannya adalah bisa X sama dengan B negatif A, bisa X sama dengan negatif B negatif A. Kemudian untuk soal yang F, jika nilai mutlak X sama dengan 0, maka tidak ada X bilangan real yang memenuhi persamaan. Baik, jadi di sini untuk soal yang F kita kembali ke sifat 1.1. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan lagi. Jadi di sini untuk poin yang pertama, jika nilai mutlak AX positif B sama dengan C lebih besar dari sama dengan 0. Artinya di sini C bisa lebih besar dari 0 atau C sama dengan 0. Dan untuk soal yang F di sini C sama dengan 0. Maka salah satu sifat berikut ini berlaku. Jadi di sini salah satu sifat ini berlaku. Sedangkan di sini untuk yang F tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan. Sehingga di sini untuk yang F salah karena di sini untuk C sama dengan 0, di sini ada nilai yang memenuhi. Untuk tidak ada nilai yang memenuhi itu adalah untuk C kurang dari 0. Sehingga di sini untuk yang F jawabannya adalah salah, maka di sini kita tulis salah. Kemudian untuk yang G, nilai mutlak semua bilangan real adalah bilangan non negatif. Baik, jadi di sini untuk yang G bisa diperhatikan lagi untuk definisi nilai mutlak. Di sini halaman 13. Jadi di sini bisa teman-teman perhatikan. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dengan demikian, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Baik, jadi di sini akan kita perkecil dan kita lihat di dalam soal. Nilai mutlak suatu bilangan real adalah bilangan non negatif. Jadi di sini sama, tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif. Jadi di sini non negatif, di sini tidak mungkin bernilai negatif karena di sini sesuai dengan definisi nilai mutlak. Maka di sini untuk yang G di sini benar, sehingga di sini jawabannya adalah benar. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik.